Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semangat itu lebih bagus ya. Oke, sebelum kita belajar hari ini, kita harus semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, bagaimana hari ini? Baik. Nanti Bapak absen dulu ya. Sekarang itu hari apa? Hari? Siapa yang tidak sekolah hari ini? Kenapa Pak tidak sekolah? Siapa lagi yang sakit? Tidak ada? Alhamdulillah. Allah memberikan sehat jasmani kepada kita itu harus bersyukur karena kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita seharusnya berdoa dulu. Nah, berdoa itu harus mempunyai tata krama. Berdoa itu tangannya harus. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa itu adalah seperti pisau, mata pisau. Kalau kalian lihat pisau, di atasnya itu adalah apa? Tajam. Makanya kita berdoa itu harus semaksimal mungkin. Setiap kita sembahyang berdoa, ya. Zuhur berdoa, asar berdoa, maghrib berdoa, isya berdoa, subuh. Nah, kita selaku umat Islam itu harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Bahkan Allah, kalau kita tidak berdoa, Allah pun tidak rugi. Bahkan kita yang rugi, ya, karena kita hamba. Allah itu Kholik, ya. Mudah-mudahan kalau kita berdoa sebanyak mungkin, maka apa yang ada di doa kita pasti dijawab oleh Allah Subhanahu. Seperti logikanya, seperti kalian menaiki sepeda, terus dibosek, lama-lama akan perjalanan kita akan lebih ke tujuan. Seperti itu doa, ya. Baiklah anak-anak, kita berdoa sudah. Sekarang kita ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah tentang Asmaul Husna. Kalian pasti sudah tahu Asmaul Husna itu terdiri dari berapa? 99 Asmaul Husna. Sekarang yang kita pelajari hari ini ada 5 Asmaul Husna. Ya, yang pertama Al-Malik. Al-Malik pasti kalian tahu, ya. Al-Malik itu artinya apa? Artinya raja, maharaja. Maharaja dari segala raja. Bahkan yang mengakui raja pun tidak akan seperti Allah. Karena makhluk itu ya di bawah Kholik. Kalau makhluk sudah di atas Kholik, berarti sudah mengaku Nabi dan mengaku Allah. Ya, maka barang siapa yang mengaku Allah, maka Allah akan dimusnahkan. Seperti Fir'aun mengaku raja kemudian mengaku Tuhan, maka sama Allah dimasukkan ke dalam lautan.
Nah, di sini lihat. Al-Malik artinya maha merajai. Bahkan di dalam Al-Quran pun sebanyak 5 kali Allah menguasai alam ini. Ya, semua makhluk dikuasai oleh Allah, manusia, hewan, tumbuhan, matahari, bulan dikuasai oleh Allah. Itulah bukti bahwa Allah itu maha raja. Bahkan sampai kehidupan, kematian, Allah yang menguasai. Bahkan para nabi, malaikat tidak tahu. Ya, bahkan si pulang matinya kapan? Gak ada yang tahu kecuali Allah. Ketika Allah memberikan kehidupan, pasti apa adanya kematian. Pun sebanyak 5 kali Allah menguasai alam ini. Ya, semua makhluk dikuasai oleh Allah, manusia, hewan, tumbuhan, matahari, bulan dikuasai oleh Allah. Itulah bukti bahwa Allah itu maha raja. Bahkan sampai kehidupan, kematian, Allah yang menguasai. Bahkan para nabi, malaikat tidak tahu. Ya, bahkan si pulang matinya kapan? Gak ada yang tahu kecuali Allah. Ketika Allah memberikan kehidupan, pasti apa adanya kematian. Lanjut. Yang kedua, Al-Aziz artinya maha perkasa. Di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 99 kali. Nah, keperkasaan Allah itu tidak dapat diukur dan ditandingi oleh manusia apapun maupun makhluk Allah ciptaan lainnya. Setiap kehendak Allah mutlak dan tidak ada yang mampu menandingi. Siapa yang mampu menandingi Allah? Ya. Baiklah. Yang kedua adalah Al-Aziz, maha perkasa. Jadi Allah, setiap kehendak Allah itu mutlak dan tidak ada yang mampu menandinginya. Baik raja maupun siapa. Ya, Fir'aun, Abraha, Namrud, semua mati. Ya, karena mereka mau menandingi Allah. Bahkan Allah di dalam Asmaul Husna itu sudah jelaskan Allah itu Al-Aziz, perkasa. Makanya orang yang bernama Abdul Aziz, hamba yang perkasa. Ya. Jadi setiap manusia, setiap hamba Allah tidak ada yang perkasa dan tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga Al-Qudus. Nah, lihat Al-Qudus. Artinya maha suci. Disebutkan dalam Al-Quran 2 kali bahwa Allah Zat yang maha suci dari segala sesuatu dan semua menunjukkan kesempurnaan kerajaan. Ya, Al-Quds adalah kerajaan Allah, maha suci Allah. Tidak ada yang menandingi kesucian Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Qudus. Tidak ada yang menandingi. Bahkan siapapun tidak ada yang menandingi Allah. As-Salam yang keempat, artinya maha menyelamatkan. Nah, yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 1 kali. Kemudian As-Salam bermakna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberi keselamatan kepada semua makhluknya. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik hewan, manusia, jin, iblis, semua Allah diberikan oleh Allah untuk keselamatan. Hanya Allah adalah As-Salam. Nah, sebagai zat yang memberi kedamaian dan ketentraman, Allah juga melindungi dan memberi rasa damai kepada hambanya yang selalu meminta perlindungan kepadanya. Dan salam dijadikan sebagai tanda penghormatan bagi semua mukmin di dunia maupun kelak di akhirat. Nah, salam nih, ketika kalian bertemu dengan apa? Sesama muslim, ucapkanlah salam. Siapa orang
orang yang memberikan salam, maka orang itu akan mendapatkan pahala. Dan menjawabnya pun wajib. Ya, orang memberikan salam, ketika kita menjawab wajib hukumnya. Ya, maka tebarkanlah. Kata Rasulullah, tebarkanlah salam. Setiap muslim harus mengucapkan salam. Ya, jangan sampai hello Pak. Oh, harusnya assalamualaikum Pak. Jangan hello Pak, hello mother, hello father. Jangan. Ya, lebih baik mengucapkan salam. Lebih baik apa ya namanya? Salam itu lebih baik daripada mengucapkan hal baik ya. Yang kelima, al-mu'min. Artinya maha mengaruniakan keamanan. Dan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 1 kali. Dan Allah memberi segala kebutuhan yang diperlukan hambanya. Allah memberi perlindungan dan segala kebutuhan yang diperlukan hambanya dari segala ancaman yang membahayakan, kelaparan, ketakutan, sebagainya, agar hambanya merasa aman dan jadi semua ini yang ada di muka bumi ini Allah diberikan karunia. Ya, ada yang menjadi orang yang soleh, ada yang menjadi orang yang tidak soleh, tapi Allah memberikan karunia. Ya, kepada setiap makhluk Allah memberikan karunia. Bahkan hewan yang ada di laut ya diberikan karunia kepada Allah. Maka Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sayang kepada semua. Ya. Paham kan? Nah, kesimpulan dari 5 Asmaul Husna itu bahwa kita harus berzikir. Kita harus mengamalkan Asmaul Husna itu. 99 itu harus hafal. Wajib. Ya. Dari Ar-Rahman sampai terakhir kita wajib berzikir atas nama Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa sih? Nama-nama baik Allah. Ya. Jadi ketika setiap kita mengingat sesuatu, kita harus berzikir kepada Allah. Ketika kita dalam kesedihan, kita harus berzikir kepada Allah. Ketika kita ada kegembiraan, kita harus bersyukur, kita harus berzikir. Jangan sampai ketika sedih doang, ya berzikir teh. Jangan, ya. Baiklah anak-anak, kita sudah membahas tentang Asmaul Husna. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian tentang Asmaul Husna yang 5 itu. Ya, pertama Salam, Al-Malik, apa? Al-Qudus, terus tugas kalian ini nanti dipresentasikan ke depan. Sekarang Bapak bagikan. Langsung ke depan. Dari hasil pengamatan tadi itu, nanti siapa yang ke depan? Jangan dulu. Oke? Baiklah. Kalau sudah selesai tugas dari presentasi kalian, silakan yang mau ke depan siapa? Kamu, ayo ke depan. Bapak-bapak pengen tanya, itu apa itu? Al-Malik. Al-Malik itu apa? Merajai. Siapa yang merajai? Allah Subhanahu. Berarti alam semua ini adalah Allah yang merajai. Oke. Siapa lagi yang mau ke depan? Ayo sedikit. Ya udah nggak apa-apa.
Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mempresentasikan. Nah sekarang kesimpulan dari akhir pembelajaran ini. Yang pertama, kalian jangan lupa pembelajaran hari ini itu adalah 1. Al-Malik, 2. Al-Aziz, 3. Al-Qudus, 4. As-Salam, 5. Al-Mu'min. Nah itu adalah semua nama-nama baik Allah yang harus kita ingat di dalam hati kita kalian. Ya. Nah setelah kalian mempelajari ini, nah dalam hati kita harus berzikir kepada Allah. Dan kita itu harus membaca surat-surat pendek. Ya, harus membaca surat-surat pendek supaya kita mengenal dengan Allah. Nah, mungkin dari pelajaran ini semoga kita bisa mengambil hikmah yang telah kita pelajari hari ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat